oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu program bikin buku tentang perkawinan adat, tentang baju adat, itu berproyek kan sampai hari ini. Termasuk cerita-cerita. Nah, di buku ini ada yang salah satu orang Minahasa yang ikut menyumbang, ya, nama bilang Adege Ratu dari IKIP waktu itu dia menulis di buku itu karena itu ada berapa cerita. Bukunya utuhan. Pada buku ini itu cerita Lumi Motoar itu menjadi legenda. Jadi dari mitos menjadi legenda karena dia mengkaitkan, mencampur dengan itu yang dalam Grinda jelas-jelaskan tadi. Bahwa Lumimut ini dari Jepang kan, dari apa dan sebagainya. Jadi itu dihistoriskan, dari mitologis kemudian dihistoriskan, didekatkan dengan sejarah. Karena mau bilang selama ini kan cerita Lumimut itu susah mau diterima secara ilmiah. Ini kan positivistik toh. Mungkin Departemen Pendidikan karena mesti tunjukkan bahwa ini orang historis supaya bisa diterima, nggak ada apa tuh diterbitkan dari itu. Dan jadi aneh cerita itu, dan jadi kemudian ya mungkin karena orang yang menulis itu berpikirnya sudah berubah sekali. Nah, dalam kosmologi religi Minahasa maka cerita itu menjadi kering, jadi kering dan dia nggak lagi memuat spiritualitas, religiositas dan jadi kalau kita sendiri kita mengambil patokan perubahan hal cerita ini yang kemudian sudah gate-gate ditambah-tambah dengan teori migrasi atau di mana? Fotonya tahun ini karena buku Watu Seke yang terbit tahun 1960-an itu masih menyisakan bahwa dibilang cerita Lumimut adalah hikayat, tapi ada pendapat-pendapat para ahli karena kan teori evolusi yang mengatakan bahwa leluhur Minahasa, jadi masih dimisahkan. Datang di tahun 77 ini dan ya ada orang Minahasa yang menulis itu ya sudah dileburkan. Dan itu mirip pementasan yang baru, tokoh historis kemudian dibuat sastra, dia jadi tokoh fiksi. Nah kita lihat ini. Jadi di masa itu para sendling atau etnolog, peneliti tujuannya ini, terutama untuk memahami bahasa, bagaimana kosmologi, religi dan sebagainya. Karena kalau studi bahasa, caranya dorang begini. Jadi dorang mungkin dengar cerita, dorang tulis, tentu pakai huruf Latin, kemudian dorang analisa cerita itu dengan antara misalnya lihat kata bendanya, kata sifatnya, tuh grammarnya. Tapi ada juga yang kemudian bermaksud bagaimana kosmologinya Minahasa. Nah, rupanya itu terungkap dalam cerita-cerita ini. Itu tujuan di masa itu. Jadi bisa tersimpulkan tujuannya secara kultural ya, tapi juga bisa politis. Jadi karena dia melewati pendokumentasian oleh pihak tertentu, maka cerita-cerita ini bisa direkonstruksi sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun dia masih mewariskan apa yang Carl Jung sebut sebagai archetype. Yang kemudian mengalir dalam ketidaksadaran kolektif orang. Nah, nanti setelah ini. Dan bentuk cerita Minahasa itu kaya sekali. Intinya sastra Minahasa itu kaya seperti teori-teori modern kan. Misalnya ada mite, yaitu Lumimut Karema, Kekek Pandagian atau Kekek Magian. Legenda Lengkong Wayah ditulis oleh Mr. Dayok, dia tulis. Baru kita Pingkan Matira juga legenda. Karena dia cerita romantis, ada heroismenya dan sebagainya. Dongeng, ada ini Kukua Andoro Irepi. Cerita di Totemosa Tekstan itu bagus baca orang yang bisa mengerti bahasa Tionghoa karena dia juga cerita tentang asal-usul kampung nama dan sebagainya. Baru ini fabel ini menarik ini. Kukua Andoro Bilang Wosewolai. Apa? Yang mau mengerti tentang apa? Ini bilang. Jadi cerita tentang bilang-bilang dan yaki. Fabel ya. Nah, pernah ada bilang-bilang dan mulai bicara. Mari di cerita ini bicara. Menarik sekali sih. Ridal ini mendokumentasikan itu. Ini dia makna-makna.
Dengan membaca cerita-cerita ini, orang dapat menemukan bagaimana leluhur Minahasa merefleksikan, memahami, mengkonstruksi tentang kehidupannya. Dirinya sebagai Tol, dia sebagai bagian dari Wanua, bagian dari Kayobaan dan sebagainya. Moralitas, lalu memberi gambaran kepada kita hari ini tentang kehidupan sosial dan alam Minahasa. Meskipun ini bukan cerita sejarah, tapi memberi gambaran tentang apa yang orang pakai waktu itu, apa yang makan, masa itu juga etika waktu itu bagaimana. dia langsung kan orang melihat penulis di masa itu. Jadi penulis melihat hari itu, orang melihat hari secara imajinasi. Perlu, jadi orang yang membaca perlu melakukan interpretasi. Iya. Nggak bisa di apa mentah-mentah seperti baca Alkitab. Orang baca mentah-mentah Yosua itu yang membunuh orang-orang di Kanaan, maka orang akan ikuti berarti karena ada kejadian ini, maka menurut Elohim orang harus membunuh. Nah, jadi tadi itu kalau yang suka studi tentang mitologi Toar, ya kita rekomendasikan, sarankan baca buku-buku itu. Itu yang tidak dilakukan oleh Boseke. Meskipun itu tentu dokumentasi dari kolonial, tapi dia masih mewariskan. Kalau tidak ada itu ya mungkin orang tidak berapa-apa saja kan begitu. Dan paling ya harus melakukan lagi satu upaya untuk merekam cerita-cerita tua. Dan dari penjelasan tadi, orang dapat lihat bagaimana sebenarnya cerita ini terus hidup dalam masyarakat Minahasa sampai masa sekarang, dengan antara lain dokumentasi. Prof. Latihan bilang bisa jadi juga cerita-cerita ini diajarkan di sekolah-sekolah Sendi waktu itu. Menurut Prof. Latihan. Nah, sekarang tentang pertanyaan. Ini untuk menjawab pertanyaan, kenapa Denny Pinontoan dapat mengidentifikasi diri sebagai Tol Minahasa? Atau tadi Aci bilang ada, tapi leluhur sini. Ini WO ngecel-cel gitu. Kenapa Green Hell WO secara bangga menyebut diri Tol Minahasa? Atau Aci menyebut diri sebagai Tol Minahasa? Mengapa seorang misalnya apa namanya Rahman di Jaton sana, dia punya hak untuk mengidentifikasi diri Minahasa? Nah, kemarin Grindeng Billy menjelaskan sampai satu masa di mana terbentuknya kelompok-kelompok. Tapi yang kita mau jelaskan ini terbentuknya satu identitas bangsa. Dari mana? Rujukannya banyak. Bisa bahasa, teritorial, bisa secara darah, no? Tapi tidak semua itu bisa. Tidak hanya itu dah bisa. Misalnya tidak hanya darah. Kalau cek darah, mungkin di darah seorang yang bangga dengan Minahasa itu Pinontok misalnya, ada darah yang mudah-mudahan darahan cuma berapa persen. Darah Yahudi. Bukan darah, tapi DNA misalnya. Macam contoh lalu si Edo Penuh Langit dan banyak orang terheran-heran. Edo Penuh Langit dari Papua, orang pasti tahu dari Papua, dia berkulit hitam, berambut keriting. Tapi di dalam dirinya itu mewarisi genetis Taiwan. Seorang Natsua Shihab yang pernah dibully onta, tapi di dalam dirinya itu mewarisi jejak-jejak genetis 10, bisa macam-macam. Dan justru Arab PDP darah itu 3% saja. Yang lain itu PDP diri. Nah, orang kalau mau cek ini akan tuh itu berapa DP harga itu? 1 juta. 1 juta. Coba, siapa suka nanti turang kumpul dari cek. Tapi kalau misalnya seorang Bodowin Talumeo hanya berapa? Tapi bagaimana ya? Dan ada 10 warisan genetis dalam dirinya. Nah, apakah langsung membatalkan dia sebagai orang Minahasa? Nggak dapat darah Minahasa kan bodoh. Cuma ada darah Tuhai. Darah Tuhai. Darah Tuhai. Atau tiba-tiba
aduh syukur sekali ada kutip darahan, ada kutip warisan genetis Han, Pak Karisma. Maka si Boseke bilang, nah ini bukti bahwa orang Minahasa dari dinasti Han. Belum tentu. Kenapa? Identitas itu tidak diturunkan dari langit. Identitas itu tidak diwariskan secara biologis saja. Identitas itu tidak diturunkan apalagi dengan model kekuasaan dan sebagainya. Dan justru pada banyak hal identitas itu direkonstruksi. Nanti terus lihat nanti bagaimana di keluarga-keluarga Minahasa bikin selat bom. Nah, kita mulai dengan ini gagasan tentang Mahasa yang dicerita Runtu dan juga Reader yang kita jadi rujukan karena orang cukup lengkap menyebut 3 kata kunci kaitan dengan dari Lumimoto Karema kemudian dan sebagainya anak-anak. Jadi ini kan tokoh-tokoh primordial, tokoh-tokoh mitologis yang anak dari Lumimoto itu mereka lah sangat suruh. Jadi dari satu asal, lalu kemudian ketika menyebar sudah membentuk, maka terbentuklah yang Bodo bilang tadi dari satu perjanjian, kemudian Ma'apar dan Tumani membentuk pakasan-pakasan dan mereka disebut Sesangaweteng. Jadi dari Sangasuru ini Sangasuru satu leluhur satu asal, lalu kemudian pecah karena peristiwa Mawati dan sebagainya, maka dalam ingatan ini terus hidup bahwa orang Sesangaweteng dari satu suruh itu. Contohnya misalnya ya keluarga ini kemudian dia dapat anak ini, anaknya yang tua ke Sonder, anaknya yang ini ke Tombatu dan sebagainya. Sangasuru tapi Sesangaweteng karena so berbagai sudah Ma'apar dan Tumani. Tapi jangan lupa bahwa dalam narasi tua ini juga disebutkan tentang Seto Antar Olin. Jadi bahwa mulanya pada masyarakat awal Umutor itu bergabung juga orang-orang dari tanah lain dan disebutkan di situ bahwa orang dari selatan. Yang kemudian orang Pak Lumino, orang menganggap ibu juga sih mungkin. Entah orang datang karena apa, tapi itu cerita kan ini. Orang masuk ke dunia mitologis ya. Kalau dunia historis ya agak susah membuktikan. Itu yang udah bilang tadi. Kalau masuk ke dunia mitologis berarti masuk ke dunia ide, dunia gagasan. Jadi lo bikin orang vision tentang Minahasa, orang generasi ini hari ke depannya apa ya? Ini bahwa Dora ini Sesangasuruh, Sesangaweteng, tapi bahwa yang orang bayangkan juga Minahasa ke depan itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi bagian dari keminasan. Nah, dari gagasan ini, dari ide inilah maka terbentuk apa yang disebut dengan pakasaan. Dari katanya dari asang, yang secara rafiah diartikan semua yang satu. Jadi semua Sesangaweteng, Ontawalina, Sesangasuru itu semua pakasaan. Yang tadi Temboan, Tombulu, apalagi Tonsea, macam-macam. Kemudian bergabung juga yang lain dan diterima. Termasuk yang terakhir itu Kampung Jawa Tondano mau mengajukan diri dan mungkin belum diterima secara resmi karena ada forum resmi juga kan Minahasa ini bahwa orang juga harus walak jaton. Tapi kalau menurut kita bisa karena orang secara genealogis orang mbak-mbak itu istri-istri perempuan-perempuan Minahasa. Bisa yang seperti itu. Jadi kalau pakai teorinya Carl Jung ini, archetype ini, di peradaban-peradaban manapun ada peradaban tua. Dia tipe pertama, tipe asli, narasi tua. Yang kebanyakan itu ada di mite, cerita-cerita sakral. Jadi gagasan-gagasan awal, gagasan-gagasan tua tentang siapa kemudian satu bangsa itu. Nah kalau di Minahasa ya, orang merujuk ke ini. Mito Lumitoar yang tadi mengandung gagasan Sesangasuru, Sesangaweteng, kemudian juga termasuk Tou Antara Olin. Nah, gagasan-gagasan inilah yang kemudian antara lain membentuk
identitas siapa Tou Minahasa? Atau terbentuknya sebuah identitas Tou Minahasa itu. Tou Minahasa yang dalam kehidupan sosialnya, kehidupan biologisnya, kehidupan ekonominya bermula di mana? Dalam satu keluarga, Au. Au itu yang adalah membentuk satu kehidupan rumah tangga, Wal. Au Dodika. Jadi satu rumah besar itu misalnya bisa berapa keluarga, tapi satu dapur. Satu warung punya satu dapur. Nah, lalu kemudian dari situ terbentuk Tarana. Tarana seberapa kumpulan, berapa kumpulan keluarga. Lalu Tarana ini membentuk Wanua, Roong. Yang dalam kosmologi Minahasa itu Wanua atau Roong ini tidak terpisahkan dengan Uma, kebun dan talun. Mungkin kalau sekarang jadi kayak pemerintahan lingkungan sudah. Kalau Walak apa? Yang tadi besar. besar. Dia sistem sosial dia, karena ada kepala wanuanya, hukum atau kuntua kemudian. Berapa Walak yang masih terikat si sangat suruh itu, berapa wanua yang masih terikat satu suruh itu Walak. Kemudian entah alasan bencana, alasan mulai padat penduduk sebagainya, mekar-mekar. Terbentuklah pakasan. Nah, bisa levelnya distrik, ya kemudian jadi distrik itu. Yang menarik bahwa yang boleh tunjukkan tadi, pada momen-momen tertentu yang walak-walak pakasan yang otonom ini bahkan sering sekali terlibat konflik, baku bunuh orang. Ada cerita pada walak kakas kasen gigi serang walak Lanuan. Kewalahan tuh Lanuan. Bodoh semangatnya untuk perempuan-perempuan. Kalah tuh walak. Jadi tapi begitu ada kebutuhan untuk membicarakan sesuatu yang besar, orang membentuk satu musyawarah besar, federasi, yaitu masa. Nah, pertanyaannya, apa yang mengikat orang untuk kemudian secara otonom, independen, dengan kesadaran tertentu untuk membentuk satu masa? Apakah perlu ada cek darah dulu? Apakah bahasa enggak? Bahasa beda-beda. Ternyata terus hidup dalam ingatan orang atau bahkan dalam ketidaksadaran kolektif orang tadi itu bahwa orang kota ini saya sangat suruh, cuma orang terbagi-bagi, tapi orang saya sangat weten. Nah, jadi hidup dalam terus dari dalam ingatan itu. Yang menarik menyambung tadi, nyambung kata Mahasa itu. Jadi menurut Riddle dan Wauruntu bukan Minahasa yang dipakai sebelumnya. Bukan juga Malesung, tapi Maasa. Kata asa atau usah, proto-Indonesia. Jadi mitologi ini bisa menyambung sampai ke yang dijelaskan kemarin. Yang kemudian juga bisa dieja Maasa. Nah, Skerstein dalam laporannya yang boleh dijelaskan tadi menyebut musyawarah yang, kalau Maasa itu musyawarah yang dari kesadaran sendiri, orang diikat oleh tadi. Ada narasi bersama. Ketika mau berperang melawan Wondo, melawan ini dong, melawan Banti kamu bahasa, termasuk di perang Tondano juga itu Maasa. Tapi pertama kali ini Skerstein bingung, aduh susah sekali mengatur penghuni, perang-perang. Beda sekali dengan tanpa-tanpa lain, gampang sekali. Begitu taklukan raja, takluk semua. Marmoni ini mau takluk kepala walak Sarongsong, belum tentu semua pakasaan Tumulu takluk. Kemudian atas alasan konflik-konflik ini, inisiatif dia, jadi kepentingan kolonial, undang, bikin musyawarah. Nah, lalu dalam laporannya yang udah bilang tadi, orang berminahasa, menyatu, sudah. Jadi pasif ini. Jadi dia bilang kita satukan orang. Nah, tadi memang dia masih menggunakan kata yang terus ada Maasa. Kalau Maasa itu lebih aktif. Setelah dorang bersepakat, kemudian setelah apa yang dorang sepakat itu tercapai, dorang pulang baku perang lagi. Iya, walak-walak begitu lebih kelakuan. Mungkin karena alasan
itu kepala walak itu perempuan istri satu udah ambil itu tanah macam-macam itu federasi ya kan. Tapi tadi mengapa dorang pada waktu-waktu tertentu bisa kemudian duduk bersama. Nah kita berpendapat ya karena dorang ada narasi bersama yaitu Bumi Mutoar ini yang tidak perlu lebih dulu membuktikannya benar atau tidak bahwa Bumi Mutoar ini adalah tokoh historis itu tidak, tapi itu memiliki kekuatan bagi kelompok-kelompok ini yang kemudian untuk bisa duduk bersama. Bayangkan, tuh hari kan terlalu aku potong dan tembus dan duduk ini musyawarah, iya kan? Nah, biasa duduk gunung kan. Tapi begitu itu turang kok sesang suruh, turang kan suruh Bumi Mutoar, benar langsung ya. Baru menarik maksudnya di momen pertama kali dong baku data bisa saja di masa itu ada latar belakang lain, bisa saja mungkin ada konflik dengan pihak lain, kemudian jadi bukan hanya sekedar ingatan saya langsung ada pemicu yang membuat pemicu ada dua, perang Nasional dengan perang Nasional. Itu menguat jadi bikin orang lebih pasti karena sebenarnya narasi ada musuh bersama gitu. Kalau Tonas itu ala dia juga cerita bahwa berapa walak di Tombol itu termasuk Ketemboan bermaasa karena melawan apa tuh? Bantik. Orang membentuk satu bisa. Jadi yang dikirim adalah perwakilan yang disebut Sahiri atau Saidi. Iya. Saidi. Ini kan DP pemicu kan sama yang tadi itu perang tuh guys. Berarti kan kalau mau sangkut paut dengan tuh imigrasi kemarin mengenai yang dari dari Australia ini, maksudnya begini nih, kan sama yang nanti ada Sesa Ngasur. Jadi orang semua itu kan mempunyai asal yang sama, tapi orang taweteng nanti berbagi tuh. Nah, Kiapa juga akhirnya perang. Pada satu titik kan itu orang Sesa Ngasur juga dengan misalnya dari Mongondo ataupun dari Bantik tadi bilang. Berarti sebenarnya kan tuh narasi yang dibangun di situ ada satu daya fiksi yang berbeda dengan dorang tuh sampai akhirnya di perang. Dan Mutoar ini sebenarnya mewariskan juga cara pengaturan itu. Nah itu yaitu dalam peristiwa Mongoti. Jadi bahasanya ketika cara berpikir berbeda-beda dan bahkan ada satu yang ingin menguasai yang lain, maka dalam sejarah Minahasa akan selalu muncul itu. Makanya kan Permesta itu yang mulanya Maasa kalau menurut kita karena Hilaru itu Permesta dan itu nak mengenal lagi Tombulu atau sama lawan pusat. Tapi di dalam itu kan ada juga pengkhianat. Artinya ini mau bilang bahwa identitas itu aktif koordinasi. Kalau dalam satu kaum yang memiliki kekuasaan tunggal, selalu identitas itu harus tunggal juga. Tapi orang dinamis rupanya. Dinamis. Termasuk kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mau hidup di sini berusaha untuk mengintegrasikan dirinya. Dengan juga membuat narasi yang dapat diintegrasikan. Jadi kalau Bantik itu, udah jelaskan tadi sebenarnya kan dia jelas dari tanah tempat lain. Tapi tahun-tahun berapa itu Mandaki untuk sampai di situ juga menulis tentang ini cerita Bumi Mutoar versi Bantik. Lumi Muut dan Toat. Karena pada suatu masa orang aku kayak luar biasa ini. Karena ada juga pertalian. Mungkin tadi maksud udah tulis cerita Bumi Mutoar versi Bantik itu untuk orang-orang Bantik juga bisa ke Minahasa. Kita Minahasa. Itu integrasi. Legitimasi. Mau mengatakan kita juga sah tinggal Tawi dan bukan untuk mengaburkan mungkin sejarah atau dari mitologi itu. Itu mekanisme saja. Awal. Perspektif kami. Iya. Perspektif. Nah, dari narasi itu cerita itu dinamika itu terbentuklah Minahasa. Seorang yang alok paat misalnya, kita ngana Minahasa ya, tapi kok Minahasa tinggal Minahasa. Kong, bagaimana bisa buktikan Minahasa? Cuma tahu kita Minahasa. Paham.
Bukankah nganak keturunan itu kita nggak tahu cerita itu? Nah, banyak bisa begitu tuh. Tapi mengapa kemudian dia mengklaim diri sebagai Minahasa? Nah, itu yang Carl Jung bilang archetype itu. Dalam ketidaksadaran kolektif seperti dia. Kayak kalau orang Minahasa keluar tuh di Jakarta. Dari mana? Manado kau tinggal kan? Enggak, kita Minahasa. Oh, sama tuan Minahasa. Minahasa mana kan? Kendano. Ya, kita ke Wangkoan. Kau apa dah? Pinontoan. Sama ada orang pinontoan. Nah, kita kok pinontoan Tongsia. Ya, kita pinontoan ke Wangkoan. Jadi begitu dia dinamika identitas. Kau ngana bapilih? Ada nu bapilih. Nomor berapa? Ya, beda tuh orang. Serius yang paket. Itu cerita. Soal apa nih? Emang ini hari Minggu masuk gereja kita. Masuk gereja Malangan. Gemim di Jabodetabek. Ya, kita kok karismatik. Ya, bisa lagi tuh orang. Tergantung mana orang kebutuhan identitas itu. Pengarang ada tuh video 19 detik. Oh, ada. Nah, itu sama tuh. Sama marketing situ. Hati-hati gunakan jam tamu. Tolong aku dapat malam ya. Mau biar cuma sedikit makan. Tuh pick up yang mana? Tuh kita coba minum. Nanti kosta kita ada. Mas tikus ada. Makan. Pesan apa kan? RW. Maka RW kita. Mas sama-sama Minahasa. Kita maka RW. Jadi identitas begitu. Loh, semua dia orang tua masuk di tambang itu orang. Aduh, Joy, di kampung pada orang beda lorong baku foto. Tapi di saat orang harus bermasa kecil itu, ya tuh masuk. Padahal orang transmigran lokal. Begitu. Jadi, orang nggak pernah pusing bahwa membuktikan bagaimana orang sama-sama Minahasa. Bahwa orang Minahasa saja. Tapi rupanya ada narasi itu yang terus menarik. Nggak mau cek pertama bahwa kenapa darah apa? Tapi orang Minahasa. Betul? Nah, ini contoh bagaimana keluarga-keluarga Minahasa merekonstruksi identitasnya untuk kemudian mengatakan dia Minahasa. Ini slug bom dari keluarga Mambu di Tondano. Ini ditulis oleh Makaliwe. Jadi orang merujuk dalam silsilah itu paling atasnya itu Tok Armimut. Tapi karena Tok Armimut ini tokoh mitologis dan ini mite, maka tentu orang tidak bisa bilang dapat membuktikan tahun berapa, lalu turun. Mungkin yang Subabiru muda itu, mungkin itu juga masuk tokoh-tokoh mitologis. Tapi katakanlah seperti itu bahwa orang bisa dapat menelusuri jalannya, kan, Bos? Lombok, Gian, dan sebagainya. Nah, yang menarik ini, baku dapat semua ini di Mogogunai dan Matinas. Kalau bisa tuh Mogogunai Lumeno. Nah, orang akan juga temukan selak bom keluarga yang lain yang baku dapat ini. Yang kemudian semua merujuk ke oranglah keluarga-keluarga Minahasa. Jadi kita pendapat bahwa identitas Minahasa antara lain dia berbentuk mitologi spiritual dan itu rujukannya cerita Mitoar. Si Ridol menyebut ini Suru Oki Nirunuut Wo Mitoar. Jadi kalau bahasa Melayunya keturunan Mitoar. Jadi istilah ini sudah dari tahun itu. Termasuk juga Woruntu menyebut itu. Dan sejauh leluhur yang dapat dibuktikan historisitasnya, maka dia membentuk genealogis, biologis. Jadi rupanya identitas keminasan ini dua hal ini. Nah, dalam dinamikanya itu dia naik turun, bisa karena kepentingan tadi politik, tiba-tiba misalnya di Tomon ini contoh konstruksi identitas Minahasa modern, tiba-tiba salah satu calon wakil wali kota Tomon, jadi baliho tiba-tiba ada Komororing. Padahal selama ini dia enak saja dengan DP nama orang tua Cinggal, Dirji Becker. Tiba-tiba semua Bororing. Tapi orang kritik, masa baru kalau tahu orang dia mengaku. Tapi ada yang kemudian membuktikan bahwa dia memang keturunan Bororing.
Jadi identitas itu bisa juga tergantung kebutuhan kita kepentingan untuk mengatakan orang Tomohon bahwa kita orang Tomohon juga. Nah tapi yang menarik tuh di Timur Raya sana nggak tahu bodoh nggak dilibatkan bodoh itu menyusun itu fang-fang Itu dari daftarnya yang sebenarnya dari tahun 2000 awal di sini. Tapi itu juga bagian dari episode Minahasa dalam pengkonstruksian itu yang kita lebih politis. Milis Gimana cara kultural? Yahoo Groups. Hah? Di Yahoo Groups beredar. Padahal salah satu tulisan suara kena salah menregister itu juga fang-fang. Tapi fang-fang ini penting dalam pengkonstruksian identitas Minahasa di masa kolonial itu. Kan nanti resminya 1860-an kan itu fang-fang. Tapi dari situ kemudian tak sambung cerita itu. Makanya dulu. Nah ini contoh yang gue udah bilang tadi, silsilah dari Aiwo Runtuh. Anak dari Aiwo Runtuh ini salah satunya wali kota perempuan pertama Manado. Ini Wawon Tutua. Iya, berapa silsilah ini? Wow, itu Herman Karel Wawon Sondang. yang DP anak, DP cucu tuh Ayel Wawon tuh. Iya. Tuh Sakarias itu Ayel Wawon tuh ke Om. Kon dorang dia rujuk sampai di Pasioan. Itu dalam mitologi Unutoar itu anak dari Unutoar. Rumengan, Kinambangan. Jadi ada Pinontoan, yang Lokon, Rumengan yang Mahau, Soputan, tuh buat macam-macam. Sampai di jadi di silsilah keluarga juga ini ada mitologisnya yang lebih pendekatannya spiritual. Kalau orang mau mengkonstruksi di Minahasa dan hubungkan dengan Bumi Utuar untuk mengatakan bahwa orang ada juga orang Minahasa, keluarga Minahasa sama dengan yang lain. Jadi beberapa hal itu yang boleh kita sampaikan kaitan dengan historiografi Bumi Utuar dan konstruksi identitas Minahasa. Sekian, Johan. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanggapi mengenai materi dari Merdeni kali ini dari mite Lumi Utuar. Mungkin kalau dari kita sih boleh nggak mau coba jelaskan arti perbedaan antara mite dan mitos Tadi kan belum singgung itu. Dan kenapa mite? Apakah sama Mite itu atau mitos? Karena kayak pernah pakai kata mitos atau mitos atau seperti apa Mite itu kedua berarti kan penyebaran manusia. Penyebaran manusia itu kan berarti dalam penyebaran manusia hari ini dibangun lewat bahasa. Karena di dalam bahasa juga itu ada tersimpan cerita-cerita. Nah, itu cerita-cerita itu akhirnya menjadi sama yang mungkin Harari teorikan dari cerita kisah nyata, kemudian tuh kisah nyata itu membangun tokoh wujud, akhirnya menjadi dari cerita jadi citra, dari citra berwujud jadi legenda, dari legenda karena akhirnya menjadi mito tadi mitos atau mite, dan akhirnya menjadi hanya simbolisasi cuma kata-kata tertentu dan seakan-akan direkonstruksi ulang akhirnya kembali ulang ke cerita Iya. Kalau mitos itu dari kata Yunani mutos. Jadi cerita yang disampaikan. Jadi atau cerita yang diperdengarkan. Nggak ada di sini. Artinya tapi lebih banyak dalam studi ilmu agama dia dikaitkan dengan salah satu unsur penting dalam sistem religi yang menurut kita harus ditegaskan bahwa berbeda makna dan artinya dengan dongeng, legenda atau fabel. Nah itu yang kadang-kadang tuh penting sehingga masa orang mau terima bahwa Lumi Utuar mitos ya dalam pengertian dongeng tuh. Misalnya 7 mitos penyebab jomblo misalnya tuh. 7 dongeng penyebab jomblo misalnya tuh. Artinya udah tadi masih ada harapan. 7 mitos penyebaran virus corona. Itu oleh media menggunakan dalam pengertian dongeng. Padahal mitos itu cerita
yang melampaui yang fiksi dan yang historis. Nah, jadi persoalan ketika sebuah mite atau mitos itu mau dinilai, mau diuji dengan pendekatan biologis atau historis. Jadi soal, nggak nyambung memang. Karena itu sastra sakral. Dan yang perlu dilakukan adalah melakukan interpretasi, bukan melakukan rasionalisasi. Nggak bisa temukan warugan itu dari mana? Ada cerita pengalaman tadi. Nah, bisa. Dalam perdebatan Ya kalau Karen Armstrong dia fondasi peradaban yang terbentuk sampai hari ini adalah itu. Yang Karl Jasper bilang itu di zaman aksial itu kan. Muncul gagasan-gagasan besar. Ada yang tafsir kembali terhadap itu. Ingin menemukan wujud manusianya yang paling tinggi. Yang bisa ditelusuri dan dicek secara historis adalah sejarah pendokumentasiannya. Atau kalau di studi sumber Alkitab itu kapan cerita-cerita ini mulai dikumpulkan. Maksud misalnya cerita Adam dan Hawa itu enggak muncul ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Enggak. Ada wartawan atau penulis baca, oh Tuhan sementara rusuk ini, enggak begitu. Suatu masa yang jauh setelah itu enggak bisa. Lalu kemudian ada kebutuhan orang untuk mengkonstruksi siapa orang. Orang buat ini keturunan Adam dan Hawa. Maka buatlah cerita-cerita itu. Yang kebanyakan karena ini folklore masuk di apa itu ya sulit mau dibilang. Kan tadi kan pengarangnya siapa? Bicara mite, ya ini kan sejarah tadi. Nah itu kan hari ini kan fiksi fakta. Jadi tumpang tinggi gitu. Kalau dongeng jelas. Kalau cerita fiksi yang tidak ada unsur sejarawan, kalau tidak ada itu, tidak ada jejak sejarah, maka yang dipakai adalah mitos. Nah, mitos itu bukan timah mata-mata, kaji di kebenaran, misalnya apa nih? Sangguriang. Yang fakta yang di Sangguriang itu adalah ada gunung Tangkuban Perahu, ada kerajaan, bahwa kawin itu apa? Incest itu dilarang pada saat itu sejak dulu dan yang lain itu tuh yang itu bisa diterima Sangguriang. Kalau kita itu di Minahasa juga berlaku begitu, silsilah gitu. Kira-kira begitu, no? Maka kita mau buat tanya. Ada yang mau tanya lagi Kak tuh? Ada untuk saya lebih perjelas mengenai Minahasa. Karena hari ini kan Minahasa itu ya berarti orang yang dapat lihat muka Cina, kong agama Kristen. aku matahari bilang firman le kan. Nah, firman. So itu tuh Minahasa hari ini. Jadi kalau teman-teman boleh mau baca, tanya atau mau berikan argumen tuh mengenai apa? Oh iya, Ner, berarti Baso? kalau agak jauh. Dari hasil dengar-dengar dari tadi, mungkin ada tambahan juga dengan yang dari kemarin. Kita bisa anggap ya tidak diwariskan atau tidak diturunkan dari langit apa identitas. Artinya dia dikonstruksi, dikatakanlah, diusahakanlah atau bagaimana. Artinya dia juga bisa hilang, bisa rusak, bisa tidak mau dia anggap lagi, atau ya kita akan menganggap seperti itu. Jadi ketika dia tidak lupa atau bahkan benar-benar memilih untuk tidak diwariskan, walaupun KTP-nya masih Minahasa, secara spiritual dia sudah bukan Minahasa lagi. Dan kita jadi berpikir
mungkin untuk yang bisa orang lakukan buat generasi generasi penerus untuk orang bisa punya semangat untuk bisa punya semangat niat untuk menjadi Minahasa. Artinya tentu ada kriteria mungkin untuk di luar itu untuk benar-benar punya identitas Minahasa, tetapi kemauan rupanya sangat penting kan. Dan kalau begitu kita jadi rasa cukup senang sih Cip orang kalau di kesenian, dan kita pengen menganjurkan ke teman-teman untuk yang bukan di bidang kesenian untuk ada tindakan berbau kesenian, sebab nanti lewat kesenian akan memancing emosi, Memantik dan jadi memantik memantik. emosi yang akan mengeluarkan tuh segala endorfin dan hormon itu, dan hanya lewat reaksi kimia seperti itu dari hormon endorfin dan apa semua itu yang akan merubah pola pikir, yang akan bisa merubah yang tidak mau lagi jadi Minahasa, mungkin bisa berubah pikiran untuk mau, tapi orang kan tidak paksa kan, tapi cuman menyayangkan sekarang Keadaan. ya apa boleh buat karena yang kalau misalnya di gimana kita jadi mau bilang rupa semacam tidak cukup orang teman-teman sejarawan orang sendirian mencatat ini sebagai dokumentasi, tetapi kekuatan semangat dan untuk memegang catatan sejarah ini perlu ada partisipasi dari bidang di luar bidang sejarah, ini seni dan menang Itu. bagaimana itu Pak? Kalau oleh sejarawan sendiri cuma ada beberapa catat dong, cuma yang memikirkan ini cuma sejarawan dong, yang mana orang adalah menggali, verifikasi, menafsir, mencatat dan semuanya itu. Dan tapi tidak ada yang masuk di bidang lain untuk memberi semangat dan Penetrasi sebagainya dong dari untuk wilayah. apa yang dibuat oleh teman-teman sejarawan benar-benar dipegang, bukan dibiarkan di itu adalah resiko sebenarnya. Tapi itu singkatnya sih itu kita pengen Kasus tuh apa itu Boseke diambil tuh sastra 1000 tahun sesudah ke kisah 3 kerajaan itu Samkop itu selama itu tuh buku sejarah yang sama kok yang di tahun 200-an masih itu tidak ada, maka yang benar adalah tulisan dari itu Samkopnya tahun 1200 Masehi itu ketika waktu perang dengan Genghis Khan. Soalnya orang secara tidak langsung tetap ingin itu yang orang baru-baru istilah orang PKS, orang nonton, orang lihat pingkan, dan setelah nonton orang akan kita pengen jadi pingkan. Tadinya dia berpikir dia bukan pingkan, padahal Pak, kita orang Minahasa, kau sudah mengatakan. Orang kan mau bilang pengennya begitu. Ada pendeta kan nih? Itu sih. Seni sih mungkin teman-teman tak pengen orang yang bukan di bidang seni sekalipun ya. Mungkin saya kalau Tapi yang akan membuat reaksi-reaksi emosional, reaksi-reaksi yang akan bisa merubah keadaan cara berpikir orang. kalau ya itu menurut kita lah itu lah perspektif. Jadi sama yang mungkin kalau dari kita deh secara sejarah dong, apakah dalam sejarah kan sama yang saya bilang berdasarkan data atau data itu menjadi hal yang dianggap benar
sebagai bagian dari sejarah atau untuk membangun satu narasi kan, narasi sejarah itu. Nah, dari berdasarkan data itu kalau kita lihat lagi ini juga harus diimbangi lewat literasi bahwa hal-hal yang ditemukan lewat sejarah atau yang terdokumentasikan itu misalnya dalam bentuk artefak atau benda-benda itu pun harus dibangun narasi yang memang membuat ya salah satu tujuan sejarah kan untuk mengabadikan artefak-artefak itu. Jadi narasi yang membangun keabadian untuk mengimbangi artefak itu dengan data-data dari misalnya latar belakang artefak, misalnya ditemukan tahun ini di daerah ini atau para penduduk ini. Kalau dari kita pandangannya itu penting, bahwa penting juga selain dari pemasukan bahwa dengan penetrasi kesenian akan membangun hormon-hormon yang telah diberikan tadi hormon testosteron, hormon-hormon seperti itu. Jadi ada persatuan penetrasi dari itu sama dengan kurang lebih sama dengan Ner bilang tadi, karena kan tadi hanya bersifat DP tau sama dengan DP bahasa kan seto and se menono seto and se tumo bos emang. Jadi dengan para daya hidup orang dengan juga dan berbicara kehidupan itu. Soalnya Pak, kita anggap walaupun orang mungkin lalu bukan dengan kesenian, tapi sesuatu yang emosional bagi orang. Ada pemantik emosional, perang dengan bantik yang apa segala macam itu, dan orang tidak meminta untuk itu kan sekarang. Orang mau baking menciptakan sesuatu untuk orang mau pibaku perang akang untuk tompe anak-anak, tompe adik-adik bersatu. Dan tadi juga benar menarik karena yang diangkat Bode juga bahwa perang terjadi karena masalah tanah. Nah, itu kan yang dia pemantik narasi awal. Dan ini kan kurang lebih hari ini juga Minahasa kan terlibat juga beberapa konflik dalam artian tanah, sama dengan di sini juga ada aktivis dari Kelelonde dan juga Hendro lagi sementara dikejar-kejar Intel sampai minta pertolongan di grup. Kalau kita mengulang tuh Mener Ivan yang bilang kemarin, pengetahuan kan itu mendekonstruksi itu sesuatu yang somapan. Jadi kalau ada perang, itu konteks perang hari ini perang wacana, jadi tidak lagi mengangkat senjata ya seperti dengan senjata yang perang-perang dalam konteks yang sama dengan dahulu Jadi catatan kritis yang kita dapat dari Ivan kemarin kan for internal torang adalah kelemahan torang untuk menggali itu informasi dan mengabadikan itu, membuat itu lebih mapan supaya ketika misalnya muncul wacana-wacana William Boseke dengan dinasti Han atau misalnya Raja Manado menguasai sampai Minahasa, orang bisa patahkan itu dengan argumentasi, dengan kajian, dengan wawancara atau itu sih. Nah, teman-teman di ISBIMA kemarin berhasil melakukan itu lewat ruang seni dan panggung pertunjukan. Tak pikir masalahnya orang nggak niat, kalau masalahnya orang nggak niat. Maksudnya berhasil Itu makanya itu yang disebut tadi Carl Jung archetype. Nggak niat tapi memiliki kesadaran yang itu dan tanpa juga sadar misalnya Rupam Erickson, Denny dan teman-teman yang lain berhasil melakukan itu lewat tulisan. Jadi ada banyak cara untuk dari perspektif teman-teman seni dan gitu sih. sastrawan boleh melakukan mungkin sisi itu saya Bode mengkaji lewat pengetahuan dan kepakaran lewat sejarah atau teman-teman lain lewat tulisan dan teman-teman. Jadi banyak cara sebenarnya untuk sama juga dengan tadi yang tuh di awal tuh kenapa membentuk masa karena ada yang terkandung yang secara emosional mungkin. Kita cuma satu kata itu sih emosional sih, semacam kayak kita pe marga bukan marga Minahasa. Jadi mana? Sama polis kan ini. Tapi kita pe Menarik sih tuh silsilah. Dan talangnya setelah kita teliti ada di Buol.
tapi kita tidak punya kedekatan apapun dengan Buol karena kita lahir di itu yang kemudian secara di alam bawah sadar kita mendorong kita untuk mengangkat sesuatu yang Itu tadi, kesadaran. tidak kesadaran itu ya. Makanya ketika pada suatu waktu kita yang boleh diskusi di kantin, diskusi kita tanya buat kita mau angkat tentang minahasa ketuntasan, kemudian bodoh merujuk buku M. Taulu itu dan itu terus berlangsung sampai tadi kan ada tuh Lengkong Buaya toh. Nah itu juga bodoh rujuk lagi, jadi kalau mau heboh ulang bodoh lagi. Penting ada di Vitaming. Nah, Karena sejarah. Minahasa ideologis. Orang Anak ideologis. orang apa ya? Orang Anak ideologis. kesadaran berminahasa di dalam alam bawah sadar itu. Jadi itu yang mendorong orang untuk berbuat sesuai dengan bidang itu. Jadi memang kalau Pak tadi orang berbuat dan beberapa wacana. Mar tadi setengah apa Sein apa Dan itu? Kelelonde misalnya ada hujan adalah salah satu bukti misalnya orang lemah dalam mendokumentasikan orang pe situs misalnya dan orang pe kepunyaan tuh dan misalnya kalau orang itu data dan segala hal itu terus kumpul jauh hari sebelumnya ketika berkonflik seperti ini terus punya kemampuan untuk melawan tuh narasi yang dibangun oleh pihak lawan tuh Itu Kak. Banyak cara. boleh lewat tulisan boleh lewat film. Yang tuh topik itu berkaitan dengan tuh topik selanjutnya apa ini? Artefak dang sebagai teks kebudayaan. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Jadi Mir mungkin ada closing statement karena kalian kita langsung masuk Bumbu sobobo. Iya kan? Jadi kalau menurut kita salah satu sebab hilangnya satu kaum itu ya paling genocide atau misalnya Inka Maya. Selagi masih ada manusianya yang mewarisi dalam kesadaran dan dirinya soal archetype tadi, satu kaum itu masih ada, identitas kaum itu masih ada. Semacam ini kan, Indian itu dipenetrasi hebat oleh orang-orang dari pelarian dari Inggris, Eropa, yang seolah banyak yang kemudian harus mawalui kerja bersama semacam juga orang kan, atau terpinggir orang kemudian terpinggir jauh. Tapi sekarang hidup kan Indian itu, artinya tidak linear. Lalu kemudian yang terjadi paling sering adalah penafsiran yang berbeda tentang minahasa itu. Nah, sekarang muncul kan misalnya upaya untuk menurut kita bukan cuma menafsirkan, memang dan kita paling aktif sekali merespon karena kita anggap bahaya ini dalam kaitan tadi identitas. Bisa identitas tetap ada, tapi dia ya, kalau pakai teori postkolonial dia minahasa kita, mentalnya kolonial misalnya, tuh. Kita minahasa malah mentalnya Han misalnya. Itu apa dikenal itu? Bawa lo ini ke dalam teori. Bisa terjadi seperti itu. Nah, upaya-upaya memelihara, mewariskan identitas itu bisa dengan berbagai cara. Karena sumbernya banyak. Tadi cerita dan sebagainya. Maka kerja orang untuk antara lain melestarikan itu. Dalam berbagai seni, menulis sejarah, macam buku-buku seperti ini dan sebagainya. Memang banyak kemudian yang disebut sebagai identitas yang ditambahkan. Misalnya perempuan Manado itu gampangan, label, stigma. Konstruksi itu ya. Dalam masyarakat luas, kemudian ketika dia ulang-ulang, itu jadi kebenaran. Nah, tugas kita untuk kemudian bukan meluruskan, tapi memasukkan wacana alternatif ya bahwa ini sesungguhnya. Tidak semua perempuan minahasa gampangan. Ada yang cagampang, ada yang susah sekali loh. Ada yang caberes. Artinya sekarang tugas kita adalah bagaimana mendefinisikan diri kita sendiri yang sebelumnya mungkin sudah didefinisikan cukup. Coba. Nah, Nikes Poten itu pernah menulis. Jadi salah satu yang luar biasa dari minahasa dan itu mengklarifikasi pendapat Hetipal yang mengatakan bahwa ketika dia baron se-Nusantara ini dia menemukan satu-satunya suku bangsa yang hampir punah identitasnya budayanya minahasa.
Tapi Hetio Paal melihat dari cara berbeda, bahwa dia bilang orang Minahasa justru mengambil apa yang menjadi senjata kolonial untuk menaklukkan mereka, untuk kemudian menjadi kekuatan mereka melawan. Apa itu? Aksara. Jadi kemudian menjadi senjata apa? Wahai seorang Samratulangi, lebih dulu seorang Angel Wauruntu. Dia memang didikan Belanda, dia ambil sama pengetahuan Belanda. Tapi begitu tiba pada kesadarannya sebagai orang Minahasa, dia melawan. Dan dia menyampaikan petisi kepada langsung Gubernur Jenderal. Yang kemudian diutus Galoa itu yang cuma suka dengan dia berbicara dalam bahasa Melayu. Dan si Wauruntu ini fasih sekali bahasa Belanda. Yang kemudian periode berikut dia yang memimpin organisasi-organisasi ini. Tapi didikannya itu didikan Belanda. Tapi mentalitasnya nak Mentalitas. Begitu juga dengan seorang Mangindaan. Sekolah dia sampai Belanda. Sekolah pendeta dan guru. Dia pulang, kita ini tidak dihargai sebagai orang Minahasa. Masa kita kualifikasi so sama dengan Sedling. Udah belajar kemarin di Rotterdam. Tapi kenapa kita hanya diposisikan sebagai guru, pembantu Sedling? Kita berhak naik mimbar, digaji juga oleh diskerek, cuma gaji sedemikian rupa. Dia melawan. Maka dia kemudian menulis Tondano itu. Kita pikir ketika dia menulis itu, maka dia bilang, kita ini tuh Minahasa. Orang pernah ada sejarah perang, macam-macam kita. Dan banyak, orang akan temukan itu. Misalnya dalam Minahasa modern, hari ini ya itu Jakarta banget ya. Tapi mungkin begitu terkorek keminahasannya. Terkorek. Nah ini soal Rusia campuran. Terkorek keminahasannya bilangnya ya ku to Minahasa. Ya ku si Makatan. Nah itu dia muncul. Tapi memang harus hati-hati karena konstruksi identitas pun dari kaum itu sendiri selalu dipicu adanya bayangan, gagasan atau fakta tentang outgroup bahwa ada yang lain. Yang kemudian ya mungkin karena soal perang apa semua identitas itu mengeras. Jadi bagaimana kalau kita selalu berusaha memelihara identitas itu tetap dinamis. Tapi tetap ada, tetap harus ada. Tapi jangan kemudian dia mengeras seperti kelompok tertentu yang jadi fundamentalis. Iya, jadi fundamentalis. Kemudian seolah-olah pada konstruksi identitas Minahasa ini ada gagasan-gagasannya. Gagasan tentang bagaimana menata roh hidup bersama. Yang paling banyak dirujuk oleh feminis bahwa karena leluhur Minahasa itu Karema dan perempuan, maka orang Minahasa itu begitu sedemikian rupa memosisikan secara setara laki-laki dan perempuan. Dan karena ada rujukannya itu, ada narasi itu yang terus dihidupi. Ya kita kira begitu. Ya, makasih Mer untuk waktu dan kesempatan. Makasih juga Kak Bode untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bersama-sama dalam kurang lebih 3,5 jam. Kalau Zoom ini habis kota no? Itu. Di sore perangkum tadi itu. Mar, sekarang orang mau lanjut ke materi materi artefak sebagai teks kebudayaan dari Nerikson. Nanti yang mau moderatori materi kali ini Karisma Kurama. Jadi saya serahkan pada